Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, truk tronton menabrak patung Bima dan bus karyawan di pertigaan Sasak Besi, Kabupaten Purwakarta. Diduga memiliki gangguan jiwa, seorang pria di Kabupaten Garut membakar sebuah tempat ibadah. Seorang santri pondok pesantren hilang terbawa arus saat bermain di Sungai Gedongan, Kabupaten Cirebon. Seorang pria yang diduga memiliki gangguan mental di Kabupaten Garut membakar sebuah masjid. Akibatnya api melalap seluruh isi bangunan. Masjid Al-Hidayah di Kampung Nagrok, Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut terbakar. Warga tak bisa berbuat banyak melihat kobaran api yang melalap bangunan masjid karena tidak ada alat pemadam kebakaran yang tersedia. Seluruh bangunan beserta isinya tak bisa diselamatkan. Setelah api padam, masyarakat dibantu personel TNI dan Polri membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk sementara, kegiatan ibadah dipindahkan ke madrasah yang berada di samping masjid. Tiba jam 11 lah, kurang lebih ada kejadian kebakaran. Ya, udah kebakaran, itu orang yang dicuriga ada di rumahnya, langsung dibawa sama warga. Ditanya, mengakui Pak? Udah di sini dibawa ke lokasi, kalau ke lokasi ke sini, karena sudah mengaku. Tapi lama-lama mengaku. Yang terbakar apa saja Pak? Cuma karpet, alat-alat masjid. Menurut polisi, kebakaran diduga dilakukan oleh seorang warga yang diduga menderita gangguan jiwa. Kan masjid ini karena masjid ini kesepakatan dengan masyarakat akan dibangun bersama-sama dengan Polri dan TNI untuk secepatnya bisa digunakan kembali. Pak, itu saat pembakaran masjid ini si pelaku ini pakai apa Pak? Dia menggunakan korek, tapi membakar kertas yang ada di dalam kamar gudang masjid. Oh, jadi merembet. Polisi masih memeriksa terduga pelaku untuk memastikan kondisi kejiwaannya. Menurut keterangan warga, sejauh ini pelaku sering mengamuk dan membakar gubuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kesal karena harus mengantri berjam-jam dan harus menginap menuju TPA Sarimukti, puluhan sopir truk pengangkut sampah menggelar unjuk rasa di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Sudah hampir 2 pekan, pengangkutan sampah di Bandung Raya terhambat karena jalan amblas dan kerusakan alat berat di TPA Sarimukti. Sejumlah sopir pengangkut sampah berunjuk rasa di depan tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Para sopir turun dari kemudi truk dan berjalan kaki menuju TPA, sementara masa lainnya naik ke dalam sejumlah truk untuk diangkut menuju TPA. Akibat aksi para sopir truk sampah se-Bandung Raya ini, operasional pengiriman sampah ke TPA Sarimukti sempat terhambat selama 1 jam lebih, sehingga menimbulkan antrean panjang sejauh 3 km. Aksi berlangsung selama 30 menit sebelum para sopir diterima perwakilan pengelola TPA. Aksi digelar sebagai bentuk kekecewaan dan kekesalan para sopir karena terhambat masuk ke TPA Sarimukti. Sudah hampir 2 pekan, para sopir harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di dalam kemudi truk karena menunggu giliran masuk ke lokasi TPA akibat jalan amblas dan kerusakan alat berat. Mereka akhirnya kehabisan biaya atau ongkos perjalanan karena menunggu lama. Ke BPSR ini, DLHK, biar pembuangan itu agak kondusif. Jadi supaya kami bisa berjalan semaksimal mungkin. Jangan sampai tersendat seperti begini. Saya dari kemarin nih, dari jam 3 sore kemarin antrian, kan hari ini juga belum kebongkar juga. Apakah kami dibekali dari wilayah? Enggak. Jadi
kami berdikari di sini. Kalau nggak ada uang untuk beberapa pasti nganjuk kok seperti warung seperti gini. Nah, tuntutan kami, apakah ini bisa diperbaiki atau tidaknya? Ya ternyata barusan bisa katanya. Oke. Bahkan udah dia buka dari jam 3 subuh, tutup nyampe jam 9 malam. Itu juga. Pengelola TPA Sarimukti hanya bisa pasrah karena perbaikan jalan dan alat berat masih menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan penuh terkait penanganan TPA Sarimukti. Ini saya sudah melapor tadi pertama awal, melapor ke pimpinan saya, ke Pulau PTD, itu Pak Awis. Nah, Pak Awis sudah melapor ke Kepala Dinas, ya, diperbolehkan silahkan, tapi cuma dengan sedang gini, daerah sedang apa istilahnya, sedang darurat ini sekarang, gitu, sampai normal beratlah, normal jalannya itu. Nah, karena itu diperpanjang dari awal mulai itu jam buka jam 5 sampai jam 6, sekarang berubah menjadi pukul 03 sampai dengan 21. Itu sekarang bisa melaksanakan mulai nanti malam nanti malam kita mau melaksanakan jam sampai jam 9 nanti malam. Nah. TPA Sarimukti adalah lahan pembuangan akhir sampah terbesar di Jawa Barat, kiriman dari Bandung Raya, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota dan Kabupaten Bandung sejak tahun 2005 yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang santri pondok pesantren dilaporkan hilang terbawa arus saat bermain di Sungai Gedongan, Kabupaten Cirebon pada Senin siang. Kuatnya arus sungai membuat korban tenggelam dan hilang. Upaya pencarian terus dilakukan petugas gabungan di Sungai Cipanundan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Petugas melakukan penyisiran dari titik awal hilangnya Ali Mujahidin, seorang santri pondok pesantren Al-Wafa Gedongan. Hilangnya Ali Mujahidin berawal saat korban berenang bersama 4 orang rekannya memanfaatkan air sungai yang sedang pasang tinggi. Korban yang berenang mengikuti arus tiba-tiba meminta tolong saat berada di tepian. Rekan korban yang berupaya meraih tangan korban nyaris tenggelam bersama korban yang hilang terbawa arus. Kan mandi biasa anak kecil. Berapa orang itu, Pak? 4 orang. Di mana itu, Pak, tadinya, Pak? Di sebelah mana, Pak? Sebelah situ. Ada 4 orang, 3 orang tuh. Itu korban sempat ditolong atau gimana, Pak? Ya masih ada ditolong. Pemilik kuat, bocah cilik. Cuma nggak kuat. Korbannya nggak bisa berenang berarti? Iya. Emang tadinya banjir ini, Pak? Banjir gede. Pencarian korban yang berusia 15 tahun itu dilakukan petugas dengan menyisir tepian sungai, menyelam, serta menggunakan perahu karet dengan menyusuri sepanjang aliran sungai. Derasnya arus sungai dan besarnya volume air kiriman dari hulu membuat pencarian terkendala. Mereka berlima bermain di air sambil berenang, tapi yang satu atas nama Ali Mujahidin masih belum kita temukan. Itu informasinya sempat diselamatkan, Pak? Berusaha diselamatkan? Ya, dari teman korban sempat diselamatkan, hanya saja terlepas dan arus pada saat kejadian sangat deras. Artinya yang 3 selamat berarti ya? Yang 3 selamat. Hingga Senin sore, upaya pencarian korban belum membuahkan hasil. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.